Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurrata Ayun, NIM 411806068. Saya akan menjawab pertanyaan UTS yang diberikan oleh Pak Bahtiar Effendi, mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Berikut adalah jawaban saya. Pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan asas-asas akad syariah dan berikan contohnya. Asas-asas akad syariah itu ada 9 asas. Yang pertama yaitu asas ikhtiari atau kesukarelaan. Asas ikhtiari atau kesukarelaan yaitu di mana di dalam setiap akad ini harus ada sukarela antara masing-masing pihaknya dan tidak boleh ada dari salah satu pihak merasa terbebani atau merasa terpaksa untuk melakukan suatu akad. Misalkan saja saya ingin membeli suatu barang di pasar, namun saya tahu barang itu cacat dan saya menerimanya dengan sukarela bahwa barang yang saya beli itu cacat, maka di dalam hal ini akad tersebut bisa dikatakan sah. Namun jika saya tidak rela, maka akad tersebut dikatakan batal. Yang kedua yaitu asas amanah, di mana di setiap akad ini harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang ada di awal dan kesepakatan itu harus disetujui oleh para pihak yang bersangkutan dan tidak adanya cedera janji di dalamnya. Yang ketiga yaitu asas ikhtiyati, kehati-hatian. Asas ikhtiyati atau kehati-hatian di sini maksudnya pada setiap akad itu harus mempertimbangkan sesuatu dengan tempat dan cermat. Misalkan saja, contohnya saya ingin membeli sebuah barang dan barang tersebut kan saya dalam membeli sebuah barang saya harus mengecek dulu apakah barang ini cacat atau rusak atau dan sebagainya. Maka itu disebut dengan asas kehati-hatian atau asas ikhtiyati. Lalu asas yang keempat yaitu lusum. Lusum yang dimaksudkan di sini yaitu di setiap akad masing-masing pihak itu harus mempunyai tujuan yang jelas dan agar terhindar dari spekulasi-spekulasi yang lainnya. Lalu akad yang selanjutnya yaitu taswiyah atau kesetaraan, di mana di dalam akad ini masing-masing pihak mempunyai kedudukan yang setara, di mana hak dan kewajiban para pihak ini dilakukan dengan cara yang seimbang. Lalu asas yang selanjutnya yaitu transparansi, di mana masing-masing pihak ini antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak ini harus diungkap dan dijelaskan secara tegas dan jelas. Lalu asas yang terakhir yaitu asas kemampuan, di mana dalam berakad ini harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa terbebani dalam melakukan akad transaksi ini. Selanjutnya yaitu soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kaidah fikihiyah akad, kaidah fikihiyah mal, dan kaidah fikihiyah perbankan. Kaidah fikihiyah akad sendiri ada beberapa kaidahnya. Di antaranya yaitu kaidah yang berbunyi al aslu fil aqdi ridha muta'aqidaini wa nataijatuhu ma iltazamahu bitta'aqud, yang artinya suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan. Contohnya saja yaitu perilaku ada seorang memberi yang merasa tertipu bahwa barang yang dibelinya itu terdapat kecacatan. Selanjutnya yaitu kaidah yang kedua, kaidah fikihiyah mal. Kaidah fikihiyah mal itu ada beberapa kaidah, di antaranya yaitu kaidah yang berbunyi akulul mala biubatilil haramun, yang artinya mengkonsumsi materi yang berasal dari pendapatan yang dilarang oleh syariat Islam adalah haram hukumnya. Misalkan saja contoh, saya membeli suatu barang tetapi menggunakan uang korupsi atau uang yang didapat dengan cara merampok atau menipu orang lain. Lalu yang ketiga yaitu kaidah fikihiyah perbankan. Kaidah fikihiyah perbankan sendiri ada beberapa kaidah, di antaranya yaitu kaidah yang berbunyi la yajuzul ahda ayyahuda mala ahada bila sabili syar'in, yang artinya tidak boleh bagi seseorang mengambil milik orang lain tanpa
tanpa sebab syar'i. Contohnya saja, ada seseorang yang ingin menagih barangnya kepada orang lain. Harusnya dengan menagih tersebut dilakukan dengan cara yang baik tanpa adanya paksaan. Selanjutnya yaitu soal yang nomor 3, dimana soalnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud Adam al-Tadlis dan Adam al-Gharar. Lalu apa perbedaannya? Menurut saya yaitu Adam al-Tadlis yaitu di dalam bertransaksi itu tidak boleh adanya penipuan. Penipuan tadlis yang dimaksud di sini yaitu penipuan yang dilakukan oleh penjual terhadap barang atau objek yang diperjualbelikan kepada pembelinya. Sedangkan Adam al-Gharar sendiri yaitu tidak boleh adanya tipu daya di dalam bertransaksi. Tipu daya di sini yaitu maksudnya tidak boleh salah satu pihak ini merasa keberatan atau merasa terbebani dalam suatu transaksi tersebut. Sedangkan perbedaannya sendiri yaitu jika Adam al-Tadlis itu adalah merupakan bentuk transaksi di mana suatu hal pokoknya itu tidak diketahui oleh salah satu pihak. Sedangkan Tadlis al-Gharar itu yaitu suatu transaksi di mana suatu hal pokoknya itu tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Lalu soal yang nomor 4, soalnya yaitu bagaimana akad tersebut dikatakan sah, batal, dan fasid demi hukum. Akad dikatakan sah apabila akad itu terpenuhi rukun dan syarat-syarat suatu perjanjiannya. Tetapi keberadaan akad tersebut juga harus sah secara syar'i agar perjanjian tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Yang lalu akad tersebut dapat dikatakan batal demi hukum. Artinya yaitu akad yang tidak dibenarkan secara syarak ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya. Lalu akad yang fasad. Akad fasad demi hukum, maksudnya yaitu akad yang telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, namun ada beberapa segi atau hal lain yang menyebabkan cacatnya akad tersebut, misalkan saja pertimbangan kemaslahatannya. Selanjutnya soal yang kelima yaitu sebutkan dan jelaskan 9 prinsip utama dalam bermuamalah. Bermuamalah sendiri ada 9 prinsip, diantaranya yaitu yang pertama Adam al-Tadlis, yaitu suatu bentuk muamalah yang tidak boleh ada unsur penipuannya. Penipuan di sini yang dimaksudkan adalah dilakukan oleh penjual terhadap barang atau objek yang diperjualbelikan kepada pembelinya. Yang kedua yaitu Adam al-Gharar. Adam al-Gharar yaitu dalam bertransaksi tidak boleh adanya tipu daya sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Prinsip yang ketiga yaitu Adam al-Maisir, yaitu tidak boleh mengandung judi. Yang keempat Adam al-Ihtik korwa al-Ta'sir, atau tidak boleh ada penyimpanan, yakni tindakan menyimpan harta, barang, serta manfaat dan enggan untuk menjualnya atau membagikannya kepada orang lain dengan maksud untuk menjual kembali ketika barang itu melonjak dengan harga yang tinggi di pasaran. Lalu selanjutnya ada Adam al-Dum atau aniaya, yaitu muamalah harus terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat. Lalu selanjutnya prinsip musyarakah. Prinsip musyarakah ini yaitu kerjasama antara dua atau lebih dari tiga pihak, di mana masing-masing pihak ini memiliki kontribusi untuk dalam hal dananya, sehingga antara kerugian dan keuntungannya ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah diakadkan pada awal kerjasama. Prinsip yang ketujuh adalah al-bir wa al-taqwa, yaitu saling menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Yang kedelapan adalah takaful al-ijtimai, yaitu saling menanggung resiko
resiko sesama orang. Jadi antara orang yang satu dengan orang lainnya itu menjadi penanggung terhadap resiko yang lain. Selanjutnya prinsip yang ke-9 yaitu adam al-riba atau tidak boleh adanya riba. Maksudnya di sini tidak boleh adanya tambahan uang dari pinjaman awal di saat akad. Demikianlah jawaban dari saya mengenai soal UTS Hukum Ekonomi Syariah kelas B. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.